Tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, siapkan alat tulis, buku paket tematik, dan buku tulis tematik. Simak bersama-sama dan buka buku tematiknya sebagai panduannya. Yang ketiga yaitu jangan lupa catat tugas dan sesuatu yang kalian anggap penting. Wah, gambar apa ya ini? Sedang apa mereka? Ternyata gambar itu adalah gambar Udin dan teman-temannya. Udin mempunyai banyak teman, ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Pada pembelajaran 1 ini, ada muatan pelajaran yang pertama bahasa Indonesia, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Yang kedua, mata pelajaran matematika, yaitu KD 3.2 dan 4.2. Dan yang terakhir yaitu mata pelajaran SPDP, yaitu KD 3.3 dan KD 4.3. Nah, anak-anak, di situ ada 5 gambar. Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Kira-kira dari kelima gambar tersebut, mana yang menunjukkan sikap rukun? Oke, yang pertama, ya benar sekali, yaitu ada gambar 3 anak laki-laki sedang bermain kelereng. Mereka bermain dengan rukun. Gambar kedua yaitu 2 anak sedang bermain ayunan. Mereka saling membantu untuk mendorong. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah gambar yang menunjukkan sikap yang tidak rukun. Tidak rukun bagaimana ya Bun ya? Tidak rukun itu berarti bertengkar, mengejek, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu gambar ada 4 anak sedang bermain sepak bola, sedangkan 2 anak di antaranya sedang sibuk berdebat. Nah, kalau dalam bermain sepak bola kita harus mengutamakan kerjasama sehingga kita dapat memenangkan pertandingan. Sedangkan anak itu tidak bekerja sama, malah sibuk berdebat dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu ada 3 anak sedang bermain dan 1 di antaranya jatuh. 2 temannya yang lain menertawakan. Nah, itu juga contoh sikap yang tidak rukun. Seharusnya antar teman harus saling menolong. Dan gambar terakhir yaitu 2 anak sedang berebut ayunan. Mereka tidak mau bergantian. Nah, anak-anak, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pastinya iya ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Pastinya jika kita bermain dengan teman dan kita tidak rukun terhadapnya, makanya kita tidak akan merasa nyaman dan akan terjadi perselisihan. Selanjutnya, apa itu kalimat ajakan?
Kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat ajakan adalah ada kata. Ingat-ingat ya, ada kata mari, marilah, ayo, atau ayolah. Ya. Nah, ini adalah percakapan antara Udin dan Edo. Kira-kira menurut kalian, dalam percakapan di samping, adakah kalimat ajakan? Nah, kalimat ajakan pertama yaitu Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, itu adalah kalimat ajakan Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Kalimat ajakan kedua yaitu, ayo Din, kita ajak teman yang lainnya. Itu adalah ada ajakan Edo kepada Udin untuk mengajak temannya yang lain. Nah, setelah anak-anak mengerti tentang kalimat ajakan, Uni akan memberi tugas, yaitu membuat 3 kalimat ajakan ketika anak-anak sedang mengajak teman untuk bermain bersama. Di selanjutnya, amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Wah, kira-kira gambar mana ya yang duluan? Kita bahas bersama-sama. Gambar pertama yaitu ini. Gambar pertama ini yaitu Udin sedang mengajak Made. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Made menjawab, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Setelah mengambil kelereng, kira-kira apa ya gambar kedua? Betul sekali, gambar kedua adalah mereka bermain kelereng bersama-sama dengan rukun, tanpa bertengkar, tanpa berselisih. Selanjutnya gambar ketiga adalah setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Itu adalah urutan gambar yang terakhir. Selanjutnya, tugas anak-anak, tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Anak-anak, tadi anak-anak sudah diajak Bunia mengurutkan gambar 1 sampai 3. Nah, tugasnya anak-anak menceritakan gambar 1 itu tentang apa ya, gambar 2 tentang apa ya, dan seterusnya sampai gambar 3. Nah, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Coba kita bandingkan kelereng Udin dan kelereng Edo. Apa yang beda? Iya, betul sekali. Yang beda adalah puluhannya. Udin mempunyai kubus puluhan yang berjumlah 10 dan Edo berjumlah 20. Ya, jadi 10 itu kurang dari 20. Lebih banyak 20 kan ya? Jadi kubus yang lebih banyak adalah 20. Jadi kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Selanjutnya, di sini kita akan membandingkan kumpulan benda. Dibandingkan bagaimana Bunia? Dibandingkan yang lebih banyak. Yang pertama, ayo kita selesaikan bersama-sama ya. Yang pertama yaitu kumpulan benda A dan B. Yang A
200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Sedangkan yang B adalah 100 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 146. Jadi yang lebih banyak adalah kumpulan benda A. Selanjutnya, untuk kumpulan benda C dan D. Yang C adalah 100 ditambah 40 ditambah 8 sama dengan 148. Sedangkan D ada 300 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 316. Jadi, kumpulan benda yang lebih banyak adalah kumpulan benda D. Yang terakhir yaitu kumpulan benda E dan F. Yang E yaitu 100 ditambah 80 ditambah 3 sama dengan 183. Sedangkan F yaitu 100 ditambah 60 ditambah 7 sama dengan 167. Jadi antara benda E dan F yang lebih banyak adalah yang E. Jadi kesimpulannya, benda A lebih banyak daripada benda B, sedangkan benda C lebih sedikit daripada benda D. Benda E lebih banyak daripada benda F. Setelah anak-anak memahami, anak-anak diberi tugas bunyinya mengerjakan buku paket halaman 58 dikerjakan di buku tulis. Kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu tentang PPKN KD 3.1 dan KD 4.1. Bahasa Indonesia KD 3.1 dan KD 4.1. Selanjutnya, Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama, misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, di sini ada percakapan antara Edo dan Udin. Dibacakan bunyinya dan disimak bersama-sama ya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa? Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, anak-anak, kira-kira mana ya termasuk kalimat ajakan? Oke, yang pertama yaitu, ayo kita ikut lomba itu supaya sepertinya menyenangkan. Ada kata ayo. Selanjutnya, ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Yang terakhir yaitu, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Ada kata mari. Selanjutnya, urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Ayo diurutkan bersama-sama. Gambar pertama yaitu Udin sedang bertamu ke rumah Edo untuk menghias sepeda bersama. Gambar kedua yaitu Udin dan Edo sedang menghias sepeda bersama untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Gambar ketiga yaitu Udin berpamitan kepada Edo karena dia harus melaksanakan ibadah. Gambar keempat yaitu Edo mempersilakan Udin pulang dan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Selanjutnya ini, setelah tadi kita mengurutkan gambar dan menceritakannya bersama,
Tugas anak-anak mengerjakan soal di halaman 64, nomor 1 sampai 4. Selanjutnya, Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Kira-kira anak-anak masih ingat enggak ya simbolnya dan bunyi sila 1-5 atau 1 dan 2? Coba dilihat, ada simbol bintang, berarti menandakan ini adalah sila. Ya, betul sekali, ini adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, yang kedua, ada simbol rantai emas. Nah, itu adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ada 4 gambar. Coba anak-anak bedakan mana yang betul atau mana yang berhubungan dengan sila pertama dan sila kedua. Sila pertama adalah Tuhanan yang Maha Esa, berarti adalah kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan, misalnya mengaji, beribadah, sholat, atau beribadah sesuai agamanya masing-masing, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu, maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama. Selanjutnya, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Itu juga termasuk dalam sila pertama. Dia rajin mengaji. Selanjutnya, yang berhubungan dengan sila kedua adalah, ini ada temannya jatuh, dia menolong dengan sungguh-sungguh. Sedangkan yang terakhir ini termasuk sila kedua, di mana anak-anak bermain bersama,